Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap selalu sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring nih. Kembali lagi bersama Ibu Yuli untuk kita belajar bahasa Indonesia. Ini Ibu akan menjelaskan tentang struktur dan kaidah kebahasaan di dalam teks eksposisi. Nah anak-anak, teks eksposisi itu memiliki struktur dan kaidahnya tertentu. Pemahaman tentang teks eksposisi mengenai struktur dan kaidahnya itu agar kita bisa membedakan mana jenis teks eksposisi dengan jenis teks lain. Struktur teks eksposisi terbagi atas 3 nih. Yang pertama ada tesis, kedua ada argumentasi, dan yang ketiga ada penegasan ulang. Sedangkan kaidah kebahasaan teks eksposisi terbagi atas 5. Yang pertama ada menggunakan kata teknis atau peristilahan. Kedua, menggunakan kata konjungsi kausalitas. Ketiga, menggunakan kata kerja mental. Keempat, menggunakan kata perujukan. Dan yang terakhir, menggunakan kata persuasif. Maka dari itu, yuk simak video Ibu terus. Oke anak-anak, struktur yang pertama yaitu ada tesis. Tesis adalah berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis yang secara umum tentang topik yang akan dibahasnya. Teks eksposisi singkat biasanya berisi dugaan atau prediksi penulis. Nah anak-anak, tesis ini merupakan bagian awal pada teks eksposisi. Bisa mengangkat suatu topik, kemudian membahas tentang permasalahannya, faktanya, gambarannya, atau sudut pandang penulis. Eits, meskipun bersifat dugaan atau pendapat, kamu nggak boleh ya sembarangan dalam berpendapat. Kamu harus tetap mengemukakan pendapat tersebut dengan melandaskan data-data yang valid ya. Pada bagian kedua struktur teks eksposisi yaitu ada argumentasi. Pada bagian kedua ini berisikan sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan atas tesis yang dikemukakan sebelumnya, dengan dilengkapi kalimat-kalimat pendukung dari tesis yang tadi. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta untuk memperkuat gagasan tadi. Oh ya, selain berisikan kalimat pendukung, kamu juga bisa ya memberikan argumentasi berupa sanggahan dari tesis yang tadi sudah kamu tuliskan. Kamu bisa memberikan argumentasi tersebut berupa argumen yang bersifat penelitian ilmiah, umum, atau bahkan pendapat dari para ilmuwan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian akhir dalam struktur teks eksposisi, yaitu penegasan ulang. Nah, anak-anak, penegasan ulang ini bisa disebut sebagai penutup atau kesimpulan. Maksud dari penegasan ulang di sini adalah bahwa kamu bisa melakukan penegasan kembali terhadap kesimpulan yang bisa diambil. Pengulangan tersebut bisa kamu lakukan berdasarkan argumen yang tadi sudah kamu ungkapkan pada bagian sebelumnya. Nah anak-anak, pengulangan opini ini bersifat pilihan ya, jadi gak semua teks eksposisi mempunyainya. Berikut Ibu akan mencontohkan bagaimana cara menganalisis struktur teks eksposisi. Tapi sebelum itu, yuk kita baca teksnya bareng-bareng. Pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan yang mengutamakan kemampuan siswa dengan kemampuan personal, atau pendidikan yang mencoba untuk memperdalam potensi diri individu. Pendidikan karakter sangat penting untuk memperdalam bakat tersembunyi yang ada di dalam diri siswa, karena tidak semua siswa memiliki bakat di bidang yang sama satu dengan yang lainnya. Siswa yang tidak dapat mengeksplor dirinya di dalam kemampuan akademik belum tentu bodoh, tetapi siswa tersebut mempunyai kemampuan di bidang lain. Melalui pendidikan karakter, seseorang tidak dilihat dari kepintarannya dalam kemampuan akademik. Guru tidak boleh menjustifikasi bahwa seorang siswa dianggap bodoh jika tidak pandai dalam kemampuan akademiknya.
Kurikulum 2013 merupakan usaha dari pemerintah dalam mewujudkan pendidikan karakter. Melalui kurikulum ini, pemerintah berusaha memperdalam kemampuan karakter siswa seperti karakter dalam bertoleransi kepada suku, agama, kebudayaan, dan yang lainnya. Indonesia adalah negara yang mempunyai keberagaman budaya, bahasa, kepercayaan, dan agama. Sehingga sikap toleransi yang harus diperkenalkan sejak dini. Nah, berikut analisis struktur teks eksposisi. Yang pertama ada tesis. Pada bagian ini tertera di paragraf pertama, yaitu pendidikan karakter merupakan yang mengutamakan kemampuan siswa dengan kemampuan personal atau pendidikan yang mencoba untuk memperdalam potensi diri individu. Pendidikan karakter sangat penting untuk memperdalam bakat tersembunyi yang ada di dalam diri siswa, karena tidak semua siswa memiliki bakat di bidang yang sama satu dengan yang lainnya. Mengapa bagian ini disebut tesis? Nah, karena mengenalkan isu tentang pendidikan karakter yang sangat penting untuk siswa. Bagian itulah yang kemudian menjadi fokus utama pembahasan teks tersebut. Lalu pada bagian argumen tertera di paragraf kedua, yaitu siswa yang tidak dapat mengeksplor dirinya di dalam kemampuan akademik belum tentu bodoh, tetapi siswa tersebut mempunyai kemampuan di bidang lain. Melalui pendidikan karakter, seseorang tidak dilihat dari kepintarannya dalam kemampuan akademik. Guru tidak boleh menjustifikasi bahwa seorang itu dianggap bodoh jika tidak pandai dalam kemampuan akademik. Nah, anak-anak, kutipan tersebut merupakan contoh dari argumen. Argumen atau pendapat yang ada di paragraf kedua sebagai berikut. Argumen yang pertama yaitu siswa yang tidak mengeksplor dirinya di dalam kemampuan akademik belum tentu bodoh, tetapi siswa tersebut mempunyai kemampuan di bidang lain. Yang kedua, melalui pendidikan karakter, seseorang tidak dilihat dari kepintarannya dalam kemampuan akademik. Yang ketiga, guru tidak boleh menjustifikasi bahwa seorang siswa dianggap bodoh jika tidak pandai dalam kemampuan akademik. Nah, struktur yang terakhir ada penegasan ulang. Seperti yang sudah Ibu jelaskan bahwa penegasan ulang itu ada di paragraf ketiga atau di paragraf terakhir, yaitu kurikulum 2013 merupakan usaha dari pemerintah dalam mewujudkan pendidikan karakter. Melalui kurikulum ini, pemerintah berusaha memperdalam kemampuan karakter siswa seperti karakter dalam bertoleransi kepada suku, agama, kebudayaan, dan yang lainnya. Indonesia adalah negara yang mempunyai keragaman budaya, bahasa, kepercayaan, dan agama, sehingga sikap toleransi harus diperkenalkan sejak dini. Nah, pada bagian tersebut termasuk ke dalam penegasan ulang karena terdapat kesimpulan dari paparan sebelumnya. Oke anak-anak, pada pembahasan selanjutnya yaitu ada kaidah kebahasaan teks eksposisi. Pada kaidah pertama yaitu menggunakan kata teknis atau peristilahan. Mungkin di sini kalian ada yang sudah pernah mendengar atau bahkan pernah mempelajari apa itu kata teknis atau peristilahan, ataupun ada yang belum sama sekali mengerti apa itu kata teknis atau peristilahan. Nah, anak-anak, kata teknis atau peristilahan merupakan sebuah kata-kata yang berkaitan dengan suatu bidang tertentu, dan di dalam kata tersebut mempunyai makna khusus di bidang tersebut. Contohnya, kalimat teknis di bidang bisnis. Bambang sudah berinvestasi saat usianya masih terbilang sangat muda. Anak-anak, kalian bisa perhatikan kalimat tersebut. Kata investasi merupakan kata istilah di bidang bisnis. Yang kedua, ada kalimat teknis di bidang lingkungan. Wali Kota Bandar Lampung menggerakkan masyarakatnya untuk melakukan reboisasi. Kalian pun bisa perhatikan kata reboisasi di situ. Nah, kata reboisasi merupakan kata di bidang lingkungan.
Kaidah yang kedua yaitu ada menggunakan konjungsi kausalitas. Seperti yang sudah pernah Ibu jelaskan bahwa konjungsi adalah kata hubung antar frasa, klausa, kalimat, dan paragraf. Sedangkan konjungsi kausalitas adalah kata yang menghubungkan antara dua kalimat yang menguraikan tentang sebab. Yang termasuk kata konjungsi kausalitas adalah sebab, sehingga, karena, oleh karena itu, oleh sebab itu, dan jika. Di sini Ibu akan memberikan contoh kalimatnya. Yang pertama, jika pemerintah tidak segera bertindak dalam 10 tahun mendatang, maka hutan akan musnah. Yang kedua, para mahasiswa turun ke jalan untuk melakukan demo, sehingga memacetkan jalan. Nah, dari kedua kalimat tersebut, Ibu memakai kata konjungsi kausalitas yaitu jika dan sehingga. Nah, selanjutnya yaitu ada menggunakan kata kerja mental atau disebut juga dengan verba. Nah, tapi sebelum kita ke pengertian kata kerja mental, pasti kalian tahu kan apa itu kata kerja? Ya, benar. Kata kerja adalah kata yang menjelaskan perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Sedangkan kata kerja mental itu sendiri artinya tipe kata kerja yang digunakan untuk mengutarakan sebuah reaksi, tanggapan, atau tindakan suatu individu. Selain itu, kata kerja mental bisa juga dinamakan sebagai verba tingkah laku. Nah, yang termasuk kata ini adalah memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Contoh kalimatnya yaitu di sini Ibu menggunakan kata memprihatinkan. Kondisi hutan di Indonesia lama-lama memprihatinkan. Pemerintah diharapkan dapat menangani kasus tersebut. Nah, kaidah yang selanjutnya yaitu menggunakan kata perujukan. Untuk memahami kata rujukan, kamu harus memahami dulu definisi dari kata rujukan itu sendiri. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata rujukan memiliki dua arti. Yang pertama, kata tersebut berarti keterangan lanjutan mengenai suatu hal. Yang kedua, ialah bahan sumber yang dipakai untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut, acuan, atau referensi. Dari definisi itu, dapat dikatakan bahwa kata rujukan berarti kata yang digunakan untuk mengacu kepada suatu hal atau untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut. Kata perujukan ditandai dengan berdasarkan data dan merujuk pada pendapat. Berikut contoh kalimatnya. Berdasarkan data dari hasil survei Badan Narkotika Nasional dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, menunjukkan 2,3 juta pelajar atau mahasiswa di Indonesia pernah mengkonsumsi narkoba. Nah, di situ Ibu menggunakan kata berdasarkan data. Kaidah yang terakhir atau yang kelima yaitu menggunakan kata-kata persuasif. Nah, kata-kata persuasif ini sudah kita pelajari pada teks iklan waktu itu. Hayo, apa kata persuasif? Ya, kata persuasif adalah kata yang bertujuan untuk mengajak atau memujuk seseorang melakukan suatu. Nah, di dalam teks eksposisi, kata-kata persuasif ditandai dengan kata perlu, harus, hendaklah, sebaiknya, diharapkan. Berikut Ibu akan mencontohkan kalimatnya. Manusia harus menyadari bahwa bencana banjir yang terjadi akibat ulah manusia itu sendiri. Diharapkan mereka mempunyai kesadaran dan kedisiplinan untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, pada kalimat tersebut Ibu menggunakan kata harus dan menggunakan kata diharapkan. Nah, anak-anak, sampai sini dulu penjelasan dari Ibu. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat untuk kalian. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.